untuk menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Qur'an Huruf Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya berat ini semua hati. Sehat Bayu. Alhamdulillah sama Ustadz. Alhamdulillah sehat semangat. Allahu Akbar ya. Kalau pagi itu pasti insya Allah semangat ya Ustadz ya. Oh harus ya. Harus semangat. Bahkan saya aja kalau malam itu ya kadang keliru loh Ustadz. Selamat pagi gitu Ustadz. Oh iya saking semangatnya ya. Apalagi kalau ngomong soal pekerjaan, ngomong soal profesi gitu ya Ustadz ya. Profesi penyiar sudah sering dibahas. Profesi guru juga begitu ya Ustadz ya. Pagi hari ini kita membahas seputar profesi Hakim. Oh baik. Selamat pagi Pak Hakim. Selamat pagi Bu Hakim. Iya betul. Jadi nggak hanya lagu, nggak hanya komposisi, nggak hanya drama saja ya. Kita bahas juga di dialog Fajar pagi hari ini ya Ustadz ya. Iya. Kita kan milik semua kita kan. Betul. Kita berkawan dengan siapa saja. Masya Allah, Pak Hakim langsung mesem-mesem loh Ustadz. Iya, Bu Hakim juga ini. Oh Bu Hakim juga. Betul. Yang sudah perjalanan mungkin pagi ini ada sidang begitu ya. Semoga lancar hari ini dan amanah. Nah, ini hakim zaman sekarang itu seperti apa sih Ustadz? Dan tuntunan Nabi Muhammad pada profesi hakim ini juga seperti apa? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah dalam pertemuan kita di awal pagi hari ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pertemuan kita dapat terselenggara meskipun kita berjauhan tempat ya, berjauhan lokasi ya, tetapi gelombang cinta kita selalu bertaut hati. Masya Allah, di FM 100 lewat dialog Fajar. Nah itu dia. Ya memang benar Mbak Ayu, kita sudah beberapa kawan kita sapa ya, dari beberapa profesi ya, sampai kepada kawan-kawan kita yang bekerja membersihkan jalan kemarin itu sudah pernah kita sapa. Ya ini yang belum pernah kita sapa ini Bapak Ibu Hakim, ini kawan-kawan kita yang berprofesi atau menggeluti dunia perhakiman ini, dunia perhukuman. Iya. Saya kutip sebuah sabda Rasulullah yang pendek untuk menjadi awal kita mengobrolkan masalah ini. Ini kayaknya nanti kita sambung di waktu yang lain. Kayaknya harus lebih dari satu pertemuan ini Mbak Ayu. Begitu, baik, walaupun hadisnya pendek ini kayaknya nanti bisa rada dawa iki. Masya Allah. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ja'ala qadiyan bainan nasi faqad dhubiha bighairi sikinin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya atau barang siapa yang dijadikan hakim atau menjadi hakim di antara manusia, maka sesungguhnya dia seperti disembelih tanpa menggunakan pisau. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini perumpamaannya ini yang menakutkan Mbak Ayu ya. Yaitu kawan-kawan kita yang memilih jalan hidupnya sebagai hakim, penegak hukum ya, pemberi keadilan atau pemutus perkara. Itu oleh Rasulullah diumpamakan seperti orang yang disembelih tanpa menggunakan pisau. Masya Allah. Artinya memang kita harus hargai ya. Kita harus ikut merasakan kawan-kawan kita yang mengambil posisi ini atau mengambil profesi ini. Ini memang orang yang luar biasa. Orang yang memiliki keberanian, orang yang memiliki tekad dan kesiapan hati
kesiapan jiwa pribadi maupun keluarganya untuk berada di posisi yang membahayakan dan tentu menyakitkan. Ya, bagaimana tidak, orang kalau di posisi sebagaimana yang disebut Rasulullah ini, dia disembelih tidak atau tanpa menggunakan pisau. Ya, kalau pisau mungkin selesai sudah urusan. Tapi ini rasa sakit itu akan berkepanjangan, ya. Rasa takut itu juga akan terus menyelimuti, bahkan terintimidasi atau terpojokkan itu akan, atau bahaya itu akan selalu mengitari dirinya. Maka dari itu kita yang bukan berprofesi hakim, maka kita bantu, kita jaga, kita dukung kawan-kawan kita yang mengambil profesi sebagai hakim. Karena posisinya memang sangat berat. Bahaya yang diambilnya atau resiko yang diambilnya juga bukan resiko yang kecil. Tidak saja berdampak terhadap dirinya, tapi juga keluarganya. Tidak hanya diri keluarganya, juga orang-orang yang diputus perkara oleh dirinya. Sehingga kita yang bukan hakim mungkin kecewa, ya, mungkin mangkel atau mungkin tidak puas dengan segala keputusan yang ditetapkan atau diambil oleh Pak Hakim atau Ibu Hakim yang mulia. Itu adalah resiko yang sudah dipilih oleh beliau-beliau dan mari kita dukung. Kita dukung mereka-mereka, kawan-kawan kita yang mengambil profesi ini agar posisinya, tugasnya, tanggung jawabnya itu dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Kita yang tidak ada di wilayah itu, kita berikan minimal doa, ya. Kapan minimal ya doa itu, ya. Doa adalah sesuatu yang besar, ya. Ya, kita doakan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, sahabat kita, atau orang apapun nih, siapapun mereka yang kita kenal, agar mereka terselamatkan dari posisi ini. Ini posisi yang sangat berat, Pak Ayu. Saya nggak bisa bayangkan ini, ya, seorang hakim ketika dia menangani sebuah perkara gitu, Mbak, ya. Kan ya podo-podo wonge kan, Pak, ya, kan sama-sama orangnya, ya, punya perasaan juga, ya. Betul. Dia yang berperkara juga punya keluarga kan itu, ya. Betul. Punya orang tua, punya anak, punya istri atau suami dan seterusnya, keadaannya sama. Tetapi karena dia bertugas berkedudukan sebagai hakim, maka dia yang bisa menentukan itu, ya. Hukumannya hidup mati gitu kan, ya. Atau bagaimana lah dia, berapa lama dia harus menanggung hidupnya atas kejahatan yang dilakukannya. Karena itu pula lah maka posisi ini menjadi sangat-sangat rawan, ya, atau sangat-sangat yang menanggung resiko yang sangat besar. Kalau kita yang tidak ada di situ atau tidak ada di wilayah itu, kita bukan hakim, maka kita dukung, kita jaga mereka. Kalau saya tadi menyebut mendoakan, itu artinya kita memberikan dukungan, ya, secara emosional, secara moral, secara spiritual, ya, kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, agar posisinya betul-betul menjadikan dia selamat, gitu, ya, menjadikan dia baik, menjadikan orang-orang yang berperkara dan diputus oleh dia itu setelah keputusannya jatuh atau diputuskan, ditetapkan, maka yang terkena keputusan itu menjadi lebih baik setelah itu. Masya Allah. Betul-betul keputusan atau hukuman yang ditetapkan padanya akan menjadikan keadaan lebih baik. Keadaan siapa? Ya semua kita. Semua kita. Kan biasanya kebanyakan orang berbuat jahat kan tidak hanya menyangkut pada lingkup yang perorangan kan, Mbak, ya. Mesti betul. Implikasinya kan bisa luas, bisa kemana-mana, ya. Nah, sehingga ketika keputusan telah ditetapkan itu, ya, telah resmi ditetapkan, tentu satu harapan, ya, kalau istilah umumnya kan memberi efek jerah kan itu, ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu kan yang kita harapkan, yaitu tegaknya keadilan kan itu. Apa itu tegaknya keadilan? Ya kembalinya kebaikan dan hilangnya keburukan. Itu, ya, kuatnya kebaikan, lemahnya keburukan. Ini kan yang mau dituju dari mengapa harus sebuah putusan tadi, Ustaz, ya. Mengapa harus ada keputusan dan harus keputusan adil agar kebaikan yang tegak,
agar kebenaran itu yang tegak, bukan keburukan dan kesalahan yang merajalela, kan itu. Itu yang menjadi harapan atau tujuan dari keputusan itu dibuat. Sehingga kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, kita yang bukan hakim, maka berikanlah dukungan apapun yang bisa kita lakukan agar tujuan dari apa yang telah dikerjakan oleh kawan-kawan kita yang menentukan atau yang membuat keputusan ini terwujud, itu ya. Tegaknya keadilan, itu ya, kokohnya kebaikan, itu siapa yang tidak senang, kan itu ya. Kalau hidup ini dipenuhi, dijaga oleh keadilan, itu ya, kemudian diliputi kebaikan, itu ya, kemudian dibimbing dengan kebenaran, kan itu. Kebenaran apa ya? Kebenaran ya kemanusiaan kita. Sebetulnya kalau kita sudah menggunakan norma-norma kemanusiaan kita ini ya sudah cukup, banyak sekali gitu ya. Banyak sekali, dan agama kita telah memberikan petunjuk yang sangat luar biasa untuk menjadikan manusia ini derajatnya yang betul-betul ahsani takwim, gitu ya. Derajatnya yang paling tinggi, gitu ya, paling mulia, yang terbaik, gitu kan ya. Hukum-hukum yang dibuat oleh kita, oleh manusia, kemudian ditetapkan oleh kawan-kawan kita sebagai hakim, sesungguhnya untuk menjaga itu, gitu ya. Sehingga apapun keputusan kawan-kawan kita, maka keputusan itu sesungguhnya untuk menegakkan nilai norma keadilan yang menjadi pegangan bagi kita semuanya. Keadilan itulah yang menjadikan hidup manusia betul-betul terjaga kemanusiaannya, gitu ya. Betul-betul terjaga kemanusiaannya. Sehingga barang siapa, kan itu ya, tadi Rasulullah menyebut, yang ada di pundaknya, yang dirinya memegang palu pengambil keputusan ya atas nasib seseorang, atau mungkin malah sekelompok orang, atau satu komunitas, atau bahkan satu negara, di tangannya lah, gitu, di tangan Anda lah, kan itu ya, di tangan beliau lah keadilan ini dapatkah menjadi satu harapan yang ditegakkan oleh masyarakat. Nah, ini diwanti-wanti Rasulullah. Karena itu posisinya kawan-kawan kita yang sebagai hakim ini begitu sangat besar resikonya. Maka kita yang bukan hakim ya, Bayu ya. Kita beri support, kita beri dukungan kawan-kawan kita, agar kita beri penjagaan, itu ya, agar mereka betul-betul menunaikan tugasnya, menegakkan keadilan untuk kita semuanya semaksimal mungkin bisa dicapai. Sehingga sekali lagi derajat kemanusiaan kita, hidup, interaksi sosial kita, kehidupan sosial kita ini benar-benar terjaga. Nilai-nilai kebenaran itu betul-betul menjadi kebanggaan bagi kita. Karena kalau tidak gitu, apa yang mau kita harapkan dalam kehidupan kita? Wong kadang kaya, miskin, banyak harta atau sedikit harta pun juga sama, kan, sangat mengharapkan keadilan, kan itu ya. Nah, kalau kemudian ia tidak dapatkan itu, maka yang terjadi ya keputusasaan, itu ya. Nah, keputusasaan ini membuat sudah hancur sudah nilai-nilai kemanusiaan itu. Kalau sudah orang putus asa itu kan sudah gelap mata, kan, Mbak Ayu ya. Sudah, kalau sudah gelap mata itu gak peduli, akhirnya apapun dia lakukan. Semoga yang pendek ini memotivasi kita semuanya. Dan mengokohkan juga kawan-kawan kita yang saat ini menjadi berprofesi sebagai hakim agar kuat menunaikan tugas amanatnya dengan sebaik-baiknya. Kita mendukung Anda. Masya Allah, Ustadz Mim ini pendukung utamanya. Subhanallah, saya juga. Masya Allah. Ternyata begitu ya Ustadz ya. Begitu berat kita mungkin ya tadi ya Ustadz ya bantunya dengan doa gitu ya, supaya amanah, supaya tidak salah, dan tujuannya itu pun tercapai. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini, semoga menjadi semangat siapapun yang saat ini juga berprofesi sebagai Pak Hakim, Bu Hakim, pokoknya di bidang yang memutuskan sebuah hukum begitu ya. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.